Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma amma ba'du. Sekarang nazam keberapa? 106 Pak Kiai. Ya. 106. Iya. Wahdif ladal khamsi hiya mimma urif. Waslan wa waqfan qara'a hal arif. Wahdif, buang alif ladal khamsi pada 5 alif. Hiya mimma urif. 5 alif itu demikian dikenal. Waslan wa waqfan, baik saat wasol alifnya dibuang, wa waqfan juga saat waqaf alifnya dibuang. Qara'a hal arif, itu telah dibaca seperti itu oleh orang yang mengetahui. Sedikit mengingatkan bahwa 103, 104, 105 dibuang alifnya saat wasol. Sedangkan saat waqaf tetap alif. Seperti di 103 itu kata as-sabila. Fa'adalluna as-sabila rabbana. Tapi kalau waqaf tetap fa'adalluna as-sabila. Begitu juga kata ar-rasulah. Wa ata'na ar-rasula wa qalu. Kalau waqaf tetap wa ata'na ar-rasula. Begitu juga adzununa qawarira. Ana di mana saja. Lakinna di surat Al-Kahfi. Oke, nah sekarang 106. Wahdhib, buang alif ladal khamsi pada 5 kata, 5 tempat. Hiya mimma urif, cara baca itu demikian dikenal. Waslan, saat wasol, buang. Waqfan, saat waqaf, buang. Qara'aha al-arif, itu telah dibaca seperti itu bagi orang yang mengenal, bagi orang yang tahu. Mana 5 alif itu? 101. Fi lafzi thamuda fi arba'at mimi. Pada lafaz thamuda. Kan ada alifnya setelah dal. Fi arba'i, di 4 tempat ada alifnya.
At-Tamimi, sempurnakan pemahaman itu. Kata Samuda di 4 tempat. At-Tamimi, sempurnakan pemahaman itu. Di mana tempatnya? Fil Ankabut, di surat Al-Ankabut. Wa kadza fin Najmi, demikian juga ada di surat An-Najm. Kadzalikal Furqani, demikian juga dalam surat Al-Furqan. Wahudin, dan di surat Hud, taba, mengikut. Kalau lihat footnote nomor 71. Lafzu Samudan, lafal Samudan, ada alifnya. Ada yang membaca dengan tanwin, itu qiraat lain. Fi arba'ati mawadhi'a, di 4 tempat. Fit tanzil, dalam Al-Quran. Wahia, yaitu surat Hud, di surat Hud ayat 68. Di bawahnya surat Al-Furqan ayat 38. Di bawahnya surat Al-Ankabut ayat 38. Di bawahnya surat An-Najm ayat 51. Di situ di 4 tempat Samuda itu alifnya dibuang saat wasol dan waqaf. Ala inna Samuda kafaru. Saat waqaf, ala inna Samud. Padahal ada alif dalam Rosem Utsmani. Itulah maksud dari 5 alif itu. Kan baru 4. Mana yang kelima? Tsani qawariro. Yang kedua dari qawariro. Footnote 72 surat Al-Insan ayat 16. Kanat qawariro min fiddah. Jadi yang kedua, kan ada 2 qawariro. Ini yang kedua. Saat wasol, qawariro min fiddah, dibuang alifnya. Saat waqaf, qawarir, dibuang alifnya. Bidahrin, di surat Ad-Dahr tempatnya qawariro itu. Sebutan lainnya surat Al-Insan. Ijtama, terkumpulkan dengan 4 Samuda. Kelima qawariro. Itu sebabnya di Nazm 106 wahdib, buang. Ladal khamsi, pada 5 alif. Saat wasol dan waqaf. 109. Bisadi, dengan huruf sad. La ghaira, tiada lain. Hanya dengan huruf sad. Libi musaytirin, pada kata lasta alaihim bimusaytir, pakai sad saja. Footnote 73.
di surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Biha dengan shad juga. Al-musaytirun, kata al-musaytirun dengan huruf shad. Wasini dan sin juga. Berarti dua macam kalau al-musaytirun. Dengan shad benar, dengan sin juga benar. Ada yang baca al-musaytirun pakai shad betul. Al-musaytirun pakai sin juga betul. Tadri, hendaknya engkau tahu. Selanjutnya 110. Awhara nuna yasina wal qalami. Awhara, Thariq Asy-Syatibiyah membaca izhar. Nun yasin wal Qur'an. Nun ketemu waw. Yasin wal Qur'an. Dengan izhar. Thariq lain nanti idgham. Yasin wal Qur'an. Wal qalami. Juga nun yang ada pada surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasqurun. Iya. Pendeknya huruf nun sukun dibaca izhar. Pada Yasin wal Qur'an. Nun wal qalami. Jawid, perindah cara baca. Jami'aha, semua uraian dalam Thariq Asy-Syatibiyah. Semua kata. Tajwidkan itu sesuai cara baca Thariq Asy-Syatibiyah. Jami'aha, semuanya. Amamal alimi, di muka orang yang alim. Ya, kalian bapak-bapak, ibu-ibu yang serius belajar tentu tahu. Nah, orang yang tahu itu disebut orang alim. Sekali lagi, jawid. Tajwidkan, perindah. Jami'aha. Semua kata-kata yang dibaca dalam Thariq Asy-Syatibiyah. Mulai dari nazam sekian sampai awhir nuna yasina wal qalam. Jawid, tajwidkan, perindah cara bacanya. Jami'aha, semua kata, tata cara baca Thariq Asy-Syatibiyah secara khusus. Amamal alimi, tentu di muka orang yang alim. Itu sebabnya kalau setelah mengkaji tahsin, kita praktek. Oke, insya Allah minggu depan terkait takbir. Oke, ada pertanyaan sebelum melihat buku tahsin. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai, mau tanya sedikit. Ya, silakan. Tentang yang Fod dan Fod yang dibaca sin dan kadang dibaca Fod. Ini saya jujur agak kadang-kadang suka lupa nih Pak Kiai. Nah, apakah ada cirinya kita bisa atau kita harus hafal? Apakah ada cirinya yang kita bisa tahu nanti kita bacanya sin?
atau memang harus dihafal begitu Pak Kiai? Iya, Seperti iya Ibu. kata Muslaytirun, ada juga yang di tempat lain mungkin sama, mungkin di surat lain begitu, apakah bacanya juga Oke. seperti Hanya itu? di sini saja, nggak ada di surat lain. Oh iya iya iya, Ya, di Muslaytirun At-Tur itu ya. Iya iya ya, Oke. 74 surat At-Tur At-Tur ayat 37. iya. Oh jadi hanya itu ya. Baik Iya, kalau gitu, baik alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai. ada lagi. Silahkan, kalau ada pertanyaan seperti tadi, bagus sekali. Pak Kiai, Ya, pada poin 110, pada pembacaan Yasin, ini saat wasol ya Pak Kiai? ya tentu kalau wakaf ya izhar secara mutlak. Iya. Yasin, ya izhar. Mm, Kan izhar mutlak itu. Nun, iya. sukun. Berarti pada saat wasol dibacanya Yasina. Minnya harusnya Izhar, fathah. izhar, sukun. Oh sukun. Oh iya iya Pak Kiai. Coba baca, baca. Ayat, Yasin wal Qur'anil oke, Hakim. begitu. Begitu Pak Kiai. Iya, Oh baik baik. Yang coba nun juga satu. begitu ya Pak Kiai ya. Iya, coba, coba. Yang mana Pak Kiai? Yang nun itu surat Al-Qalam. Yang nun. Nu, nun Nun. wal qalami. Nun wal qalami wa Iya, ma begitu. yasturun. Iya, seperti itu. Baik Pak Kiai, Yuk, syukron. Pak Silahkan Kiai yang mau lain yang nanya mau Pak Kiai. tanya. Reni, Evita, silakan Bu Reni. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Melanjutkan Waalaikumsalam. pertanyaan dari Bu Kinan tadi Pak Kiai. Yuk. Kan ada di surat apa tuh di atasnya itu ada huruf sin. Maksudnya apa Pak Kiai? Iya, itu sebabnya ada sin di atasnya. Karena kiroat riwayat lain pakai sin. Begitu. Torik Asyatibiyah, dua cara. Al-musaytirun boleh sod. Al-musaytirun boleh sin. Ibu senangnya yang mana? Jawab. Sot, sot saya Pak Kiai. Ah, Huruf sot. iya silahkan. Nanti muridmu beritahu. Siapa yang mau sin silahkan. Siapa yang mau dengan short silahkan. Oke, Iya begitu ya. Pak Kiai, makasih Pak Kiai. Yuk. Ada lagi. Silahkan. Ada lagi. Mungkin tidak ada Pak Kiai. Oke, kalau tidak ada, silahkan buka buku tahsin. Halaman berapa? Halaman 36. 36. Iya, sifat arodiyah. Oke, silahkan. Apa Ibu admin yang mau baca atau diminta teman yang lain? Silahkan. Saya baca Pak Kiai. Ya, silahkan. Sifat arodiyah.
Sifat arodiyah adalah sifat yang tidak tetap pada suatu huruf, sehingga sifat tersebut ada atau datang dalam kondisi tertentu dan hilang dalam kondisi lain dikarenakan satu dari beberapa sebab yang ada. Seperti sifat huruf yang kadang-kadang dibaca tebal atau tipis, atau tafkhim atau tarkik. Sifat tafkhim pada prinsipnya muncul dari huruf yang bersifat isti'la. Tarkik muncul dari huruf yang bersifat istifal. Para ulama telah membatasi sifat-sifat arodiyah tersebut dalam jumlah 11 sifat, yaitu tafkhim, tarkik, izhar, idgham, iqlab, ikhfa, mad, qasar, tahrik, sukun, dan saktah. Oke. Ya. Sifat perilaku arodiyah yang datang kemudian. Itu arti sifat arodiyah. Sifat yang datang kemudian. Seperti definisi tadi. Karena kondisi tertentu. Dia dibaca tafkhim. Karena kondisi tertentu pada kata, maka dia dibaca tarkik. Di bawah, di paragraf kedua, sifat tafkhim pada prinsipnya muncul dari huruf yang bersifat isti'la. Sifat tafkhim maksudnya vokal O. Vokal O. Khusodir tingkir. Itu kan huruf bersifat isti'la. Khuso, kho, sod. Dirtin, bod, ghain. Tin, huruf po. Qil, huruf qaf. Dan huruf dha. Semua itu vokal O. Itu maksud dari sifat tafkhim pada prinsipnya muncul dari huruf yang bersifat isti'la. Khusadir tingkil. Tarkik muncul dari huruf yang bersifat istifal. Selain dari isti'la. Fa, da, ata, atha, ja. Iya. Jadi vokal O itu unsur tafkhim. Vokal A itu unsur tarkik. Kan selain khusadir tingkir itu vokal A semua. A, ba, ta, tha, ja, ha. Baru isti'la kho. Oke. Di uraian berikutnya ada 11 sifat. Yaitu yang disebut dengan tafkhim, tarkik, izhar. Karena nanti di qiraat riwayat lain hal min kho dibaca ikhfa, nun sukun ketemu kho. Tapi qiraat lain izhar. Itu sebabnya tergantung kondisi kata. Idgham. Idgham itu kan ada yang sogir, ada yang kabir. Idgham ada yang mithlain, ada yang mutaqaribain, mutajanisain. Iqlab. Kan ada 2 mazhab iqlab itu. Mazhab pertama, mimnya jelas. Nun sukun ketemu ba. Mim ba'dihi. Mazhab yang lain, disamarkan bunyi mim itu. Mim ba'dihi. Oke. Ikhfa juga begitu. Ada ikhfa a'la. Ikhfa awsat. Ikhfa adna.
Keikhfaannya itu ada yang tebal bunyi ikhfanya. Min sol sol. Min sol. Ikhfanya itu, an-nya itu tebal. Karena diikuti oleh huruf sod. Dan seterusnya. Oke. Mad. Ada mad jaiz munfasil. Ada mad wajib muttasil. Ada mad lazim. Itu kan ada yang harus dibaca 6 harokat. Itu namanya mad lazim. Dibaca 4. Itu namanya mad wajib, mad jaiz. Sesuai torik. Qasar. Qasar itu kan ada 3 pengertiannya. Qasar. Dalam konteks salah satu aujuh, 3 macam panjang. Qasar maksudnya 2 harokat. Tawassut 4. Atul 6. Qasar dalam konteks salah satu aujuh, 3 macam cara membaca mad arid sukun umpama. Nah, maka qasar maksudnya 2 harokat. Dalam pengertian huruf len, qasar itu kurang lebih 1,5. Huruf len, alaihim, itu tidak 2 itu. 1 juga tidak, kurang lebih 1,5. Sukun. Juga sukun itu tadi sudah dikatakan ada yang dibaca sukun bersama ismam. Ada sukun murni. Oke, yang penting bagi yang belum benar-benar paham, yang penting dengar aja dulu. Kemudian sering-sering baca bukunya. Jangan hanya setiap malam Selasa baru dibaca. Dan sakta. Sakta itu kan hanya di 4 tempat. Menurut Torik Asy-Syatibiyah. Oh, menurut qiraat lain. Setiap syai, setiap al diikuti hamzah. Dibaca sakta. Dengan kata lain, sesuai kondisi kata. Dan kata itu dibaca dengan beberapa cara. Bukankah sudah mempelajarinya? Kabi ro, kabi ra, aqimus shalah, aqimus shalah. Oh iya. Dan seterusnya. Sering-sering baca bukunya. Lanjut. Semua sifat-sifat ini akan dibicarakan dalam babnya nanti. Sedangkan di bawah ini hanya sekedar mengingatkan 2 sifat, yaitu tafkhim dan tarqiq, sebagai berikut. Arti Terus. tafkhim. Ya. Terus. Arti tafkhim menurut bahasa adalah tebal. Menurut istilah ialah mengungkapkan ketebalan huruf dengan menempatkannya pada makhraj secara tetap, kokoh, dan dengan sifat yang kuat, menyebabkan mulut terasa penuh dengan gaungnya, seperti huruf yang bersifat isti'la, dan lihat kembali sifat ini pada pembahasan sebelumnya jika diperlukan. Ya, pada bab sifat kan sudah itu. Terus. Sebutan lain tafkhim adalah tagliz. Hanya saja tafkhim lebih populer pemakaiannya pada huruf ro, sedangkan tagliz untuk sebagian huruf lam. Oke. Di mana-mana kalau tafkhim ro itu ya dibaca tafkhim kalau baris atas, baris dhammah. Ada
kata yang dibaca tafkhim, tapi istilahnya taghlil. Tadi kan sudah dikasih contoh. As-shalah itu taghlil. Maksudnya tafkhim juga. Cuma yang lebih populer taghlil. Oke, lanjut. Adapun arti tarkik menurut bahasa adalah tipis. Menurut istilah adalah mengungkapkan ketipisan huruf dengan menempatkannya pada makhraj secara tipis atau ringan dan dengan sifatnya yang lemah menyebabkan mulut tidak terasa penuh dengan gaungnya, seperti huruf-huruf yang bersifat istifal, dan lihat kembali pada pembahasan sebelumnya jika diperlukan. Iya, buka apa itu sifat istifal? Kan selain daripada itbaq. Sekali lagi, selain isti'la. Itu istifal. Isti'la ala atas. Istifal sapelun bawah. Kenapa disebut isti'la atas? Karena pangkal lidah terangkat, huruf keluar. Kenapa disebut istifal? Karena lidah relatif lurus. Sehingga huruf dilafalkan dalam keadaan lidah lurus seperti itu. Oke. Terus. Cara menerapkannya yaitu dengan mempersempit rongga mulut bersamaan dengan pangkal lidah, tidak terangkat seraya dua bibir terbuka secara wajar. Nah, itulah di antara maksud daripada isti'la, istifal, seperti yang diungkapkan di uraian tadi. Iya. Lanjut. Sebab-sebab kemungkinan terjadi lahan atau kesalahan pada sifat tafkhim dan tarkik adalah karena kurang memahami hakikat tafkhim dan tarkik, termasuk cara mempraktekannya. Seperti Oke, iya, itu sebabnya terjadi lahan atau kesalahan. Gara-gara kurang memahami hakikat tafkhim vokal O. Wassalihin. Ini enggak dibaca wassa antara A dan O. Oke, lanjut. Satu, kurang memahami bahwa huruf tafkhim diapit oleh dua huruf tarkik. Contoh, fadlun. Akibatnya huruf fa dibaca agak tafkhim atau vokal O. Iya. Jadi fa itu dibaca faslun. Padahal fa ya tarkik fa. Gara-gara huruf sod. Maka dibaca poslun. Nomor dua, kurang memahami bahwa huruf tafkhim diapit oleh dua huruf tarkik. Contoh, mahmasotun. Akibatnya dua huruf mim dibaca agak tafkhim atau vokal O. Iya. Gara-gara ada huruf kho, moh, mo. Tidak boleh. Jadi harus mahmaso. Mahmaso. Terus nomor 3. Kurang memahami bahwa huruf tafkhim dan tarkik berdampingan. Contoh, Maryam. Akibatnya huruf mim dibaca agak tafkhim atau vokal O. Iya, harusnya kan Maryam menjadi Moryam. Iya, terus. 4. Kurang memahami bahwa huruf tarkik diikuti alif. Contoh, suwazun, biba silti. Akibatnya huruf ba
dan wau tidak dibaca dengan tarkik sepenuhnya, namun masih agak tafkhim atau vokal O. Iya, sama dengan pemahaman-pemahaman tadi. Jadi, biba, sitin, biba, huruf ba kan tarkik. Diikuti oleh alif. Syuwa, wau diikuti alif. Gara-gara tidak memahami huruf yang dibaca tarkik vokal A. Akhirnya ya rada-rada seperti vokal O juga. Syuwadun, bibas, bibasitin. Oke. Nomor 5. 5. Kurang memahami bahwa huruf tarkik bersangkutan diikuti oleh 2 huruf tafkhim. Contoh, barkun, marudiyah. Akibatnya huruf ba dan mim dibaca agak tafkhim atau vokal O. Iya. Bar, tapi dibaca borkun. Mar, dibaca mordiyah. Iya, jadi harus dipahami yang dibaca vokal O itu ro. Jangan gara-gara ro huruf yang mendahuluinya rada-rada vokal O. Lanjut. 6. Kurang memahami bahwa pangkal kata berupa huruf hamzah yang harus dibaca dengan tarkik atau vokal O penuh. Contoh, alhamdu, astofa, a'udzubillah. Iya, pendeknya setiap huruf hamzah yang sebagai pangkal kata harus dibaca tarkik A, bukan olham. Itu kadang-kadang di musabaqah itu a'udzubillah. A, vokal A, tarkik di mana-mana. Huruf hamzah itu kalau baris atas diikuti oleh huruf apapun, dia harus dibaca tarkik vokal A. Lanjut. Semua huruf hijaiyah dalam konteks tafkhim dan tarkik dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Huruf yang hanya dibaca dengan tafkhim dengan tidak ada pilihan lain. 2. Huruf yang hanya dibaca dengan tarkik dengan tidak ada pilihan lain. 3. Huruf yang kadang-kadang dibaca tarkik dan kadang-kadang tafkhim karena suatu sebab dari beberapa sebab yang ada dan seterusnya. Bagi yang ingin mendalaminya, baca buku penulis yang insya Allah akan terbit dengan judul Ilmu Tajwid Lengkap. Iya, doain aja biar muncul Insya nanti Allah, buku Pak Kiai. Amin, amin. itu. Iya, mungkin hampir 1000 halaman lebih itu. Masya Allah. Insya Allah, supaya termasuk kaum ibu di Indonesia ini memahami cara baca Al-Quran yang wajib dibaca bertajwid, dibaca penuh keindahan, karena itu firman yang menciptakan manusia, firman yang menciptakan alam semesta. Oke. Rupanya minggu depan kita mulai kaji isti'adzah. Insya Allah. Ada pertanyaan dari yang dibahas, yang dibaca tadi. Iya, izin Pak Kiai. Silakan. Tentang huruf tafkhim. Pada ada salah satunya di ro
itu ada yang pengecualian seperti labil mirsad karena diawali dengan ro sukun tetap dibaca tebal karena diawali padahal diawali huruf berbaris bawah karena setelahnya ada huruf isti'la. Nah, kalau misalkan kebalikannya ini Pak Kiai, ada kata yang sebelum ro sukun itu ada huruf isti'la. Contoh misalnya sirtum. Itu mengucapkan sodnya itu kan huruf isti'la. Kalau kita menuju ke ro itu kayaknya agak rada-rada kepingin seperti tebal. Itu bagaimana ya Pak Kiai? Apa tetap mempertahankan harus tipis ro-nya? Masya Allah. Ini namanya pertanyaan mendalam. Iya, agak susah Oke, mengucapkannya iya, Pak Kiai. Iya, iya. Ibu tulis di pinggir bukunya. iya, ya baik. Huruf isti'la ketebalannya ada 5 tingkat. 1. Isti'la, huruf isti'la diikuti oleh alif. Itu paling tebal, nomor 1. Ketebalannya nomor 1. Solihin. Waladdallin. Itu diikuti alif. Apalagi sampai dibaca 6 harokat mat lazim. Kenapa disebut paling kuat ketabkhimannya? Jangan sampai membaca dengan kayak mobil apa itu kebakaran itu. Itu sebabnya disebut huruf isti'la yang paling tebal, dijaga ketebalannya jika diikuti oleh alif. Yang kedua, turun ketebalannya jika baris atas. Jika baris atas, turun ketebalannya. Tetap tebal, tabkhim tetap. Yang ketiga, saat baris dhammah, turun ketebalannya. Yang keempat, saat sukun, ghairil maghdubi. Saat sukun didahului baris atas, maka sama ketebalannya saat huruf isti'la berbaris atas. Nah, yang terakhir paling ringan ketebalannya. Kalau baris bawah, sirata, tetap tabkhim, cuma paling tipis ketabkhimannya kalau dibandingkan dengan 4 sebelumnya. Oke, begitu. Tadi contoh tadi apa coba? Sirtum. Sirtum. Surat Tetap Al-Baqarah. isti'la tetap. So. Sirtum. Oh, Sod tetap isti'la. Cuma kan karena baris bawah kan? iya, betul. Oke, Iya, begitu. iya. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Yuk, ada lagi. Oh, kalau gitu nambah lagi Pak Kiai. Ya, Tadi silakan. ada 11 sifat tadi, kebetulan saya terlewat yang tahrik. Apakah itu maksudnya tahqiq ya? Tahrik Ustaz. Ustaz, itu apakah sama? Yang sifat yang dari 11 tadi ada tarhim, tarqiq. Iya, betul. Bukan. Saya yang kelewat tadi. Oh, baik. Okay. Iya, tahrik. Iya, tahrik. Seperti tahrik artinya huruf yang dibaca barisnya. Itu tahrik. Saat dibaca raum, baris bawah, ar-rahimi. Maka baris bawahnya dibaca tarkik. Firqin.
firqin. Saat menerapkan qaf, ro dengan tarkik. Kan dua macam caranya dibaca firqin itu. Boleh tafkhim fir, boleh tipis fir. Kenapa dibaca dengan firqin? Kenapa dibaca tafkhim ro-nya? Karena melihat huruf qaf. Itu sebabnya. Kenapa dibaca tarkik firqin? Karena melihat qafnya baris bawah. Oke, seperti itu keadaan dari huruf yang dibaca, baik itu baris bawah atau baris dhammah. Bagi yang membaca, ada dua mazhab firqin itu. Ada yang membaca ro-nya tarkik firqin, ada yang membaca firqin. Maka saat membaca ro dengan tafkhim saat waqaf, karena mempertimbangkan huruf qafnya. Firqo. Ada yang membaca, boleh membaca dengan tipis. Firqo. Karena tidak mempertimbangkan huruf qaf. Melainkan huruf ro didahului baris bawah. Jadi tahrik baris itu bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarqiq. Apalagi saat membaca, contoh tadilah firqi, maka dibaca tafkhim itu tahrik baris bawah firqi. Bagi yang membaca ro dengan tafkhim, bagi yang membaca ro dengan tipis firqi, maka qafnya agak tipis, tidak setebal bagi yang membaca huruf ro dengan tafkhim. Oke, begitu Ibu. Oh iya, ya, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Silahkan yang lain, jangan diam aja. Oh iya Ada. Pak Kiai. Kalau yang tadi beda tafkhim dan Iya. taglil. Iya. Kalau Allah bisa kita sebut dengan taglil nggak ya? Iya. Oh bisa ya. Oke. Nanti kalau Ibu Kinana Iya. ngajarin orang Amerika. Oh kenapa itu Pak Kiai? Iya. Orang Amerika. Tapi beritahu murid-murid umumnya disebut tafkhim. Oh, Umumnya. iya. Pendeknya taglil. Sama tafkhim itu maksudnya sama. Tebal vokal O. Iya. As-salah. Itu kan lam itu dibaca taglil dalam riwayat Warash. Kan rumusnya ada. Kalau Ibu Kinana sudah belajar qiraat, setiap huruf lam, kalau didahului oleh 3 huruf, sad, ta, dha, maka lam itu dibaca taglil dalam riwayat Warash. As-salah, lam, karena didahului dha. At-talaqu, karena didahului ta. Oke. Itu nanti lihat buku qiraatnya lagi kalau udah belajar. Iya baik Pak Kiai. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi. Ada. Tanya Pak Kiai. Silahkan Ibu Ade.
ini Pak Kiai, mohon contohnya cara menyebutkan yang nomor 1 ini tadi patlun itu seperti apa Pak Kiai? Oke. Cara mengucapkannya. Iya, kan ada huruf dot kan? Iya. Nah, jangan vokal obo itu mempengaruhi huruf Pak menjadi fadlun. Tapi lafalkan fa itu dengan vokal a penuh. Fadlun. Itu maksudnya. Patlun. Oh. Iya. Sama dengan seperti yang Maryam jadi Sama. Jangan dibaca Maryam. Tapi mimnya jelas dulu ya. Iya, mau. Iya, begitu. Kadang-kadang, Ibu. Ya. Kadang-kadang orang memang ada 2 bibir itu kayak bemper Mercy. Ke bawah. Iya. Ada 2 bibir itu kayak bemper busway. Jadi agak sulit bergerak. Oke, begitu. Logika seperti itu. Ya, Pak Kiai. Oke, Bu. Makasih. Ibu admin, masih ada nggak teman-teman yang bertanya? Ayo teman-teman yang masih belum jelas, ada yang mau dipertanyakan? Oke, mungkin kalau cukup Pak Kiai. Ya, silahkan buka Quran. Ayat berapa? Ayat 191 surat Al-Baqarah. 191. 191. Ya, silakan. Silakan Ibu Ade. Baik Bu Sri, makasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ibu huruf ha. Ha, hi, hu. Ulang. Waqtuluhum haitsu. Ada desisnya. Kan sifatnya antara lain hamas. Ada desis. Ulang. Waqtuluhum haitsu saqiftum. Ada benar Ustaz? Udah benar. Udah. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Benar Ibu, begitu cara ajarin cucu-cucunya. Terus. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum bih hatta yuqatilukum bih. Iya, betul. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Oke, Ibu. Uraikan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Qalqala sugra lu waqtulu lu matabi'i
hum izhar sapawi, hai harfun lin, sakibtum tumu, mu matabi'i, hum izhar sapawi, riju akhriju ju matabi'i, hum idgham mutamasilain, min min nggak ada ya. Ya min nun ketemu ha ishar halqi, hai harfun lin, akhruju ju matabi'i, izhar sapawi, wal izhar qamari. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Ibu. Ya, dikit lagi. Minal asyaddu minal qatli. Minal qatli minal tahallus bitahrik Betul. izhar qamari. Lam minal qatl. Minal izhar qamari. Enggak, lam kedua. Minal qatl. Lam 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 isim. Lam ya, isim. lam isim, izhar isim. Iya, betul. Masya Allah. Ini mau tanya dulu Pak Kiai. Ya, silakan. Ini berhenti di minal kotsel, itu bacaan kotel atau kotsel gitu. Oh, dibaca lamnya. Ya, Tapi, coba. iya. Jadi begini. Dimanapun, jika wakaf pada kata, maka huruf terakhir harus dilafalkan sesuai makhraj dan sifat tanpa melafalkan baris. Minal qatl. Jadi al itu tetap. Kecuali kalau ibu baca dengan raum. Minal qatli. Dibaca linya dalam muatan bunyi sepertiga bunyi, 2/3 dibuang. Begitu Ibu. Jadi kotsel gitu. Jadi agak tel gitu ya Ustaz. Iya, ada al pendeknya, ada alnya dan jangan terlalu jelas. Iya, oh iya. Iya. Nah, terus ini wakafnya namanya wakaf apa kalau begini Pak Kiai? Oh, ini kalau wakaf seperti ini kan ada huruf jim itu. Oh, jadi ke Maka situ. nama wakafnya wakaf jaiz. Boleh wasol, boleh wakaf kalau jim. Oh iya. Iya. Oh, iya. Oke, begitu. Sekarang Pak Kiai. Yo, silakan yang lain. Apa sih namanya apa tadi Pak Kali pakai kotil itu? Yang mana? Yang terakhir lamnya itu. Oh, izhar lam isim. Kan lam itu kan banyak macamnya. Ada lam yang ada pada fiil. Maka katakan izhar lam fiil. Contoh. Karena ini dalam isim gitu. Iya, contoh qul lam izhar fiil amr. Hal izhar lam isim. Oke, begitu Ibu ya? Ya, makasih. Oke, silakan. Ibu Siti Mubarokah, silakan. Ibu Siti Mubarokah. Bu Kinana. Iya, Bu Sri. Silakan Bunda. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم Terus. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Satu ayat lagi. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Masya Allah. Pertahankan cara baca itu, Ibu. Kalau Baik. ada musabaqah tingkat nenek-nenek internasional, Masya Allah. waduh, saya usul Ibu yang dikirim itu. Alhamdulillah. Internasional, Masya Allah, bisa keluar negeri nih Pak Kiai. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertahankan cara baca itu. Baik, Dan Masya Allah. saat mengajarkan murid-muridnya, kasih contoh satu ayat pendek supaya murid-murid itu mengikuti cara gurunya, bagaimana makhraj, bagaimana sifat huruf. Oke, uraikan waqatiluhum. وقاتلوهم قام الطبيعي لوم الطبيعي هم إظهار شفوي حتى ما الطبيعي لا ما الطبيعي تكو كما الطبيعي فتنة إدغام بغنة ناقص ويكو ما الطبيعي إدغام شمسي دي ما الطبيعي لله لفظ جلالة ترقيق إلا وقف مد عارض للسكون فإن انتهوا di sini ada takhallus bitahrik nun sukun bertemu dengan ta ikhfa haqiqi hau harfulin fala la mat tabi'i. Sebentar Ibu, sebentar. Barusan LBIK nelpon. Jadi iya Pak Kiai. Saya nggak dengar. Ulang sekali lagi. Dari waqatilu ya Pak Kiai ya. Dari waqatilu. Baik. Waqa mat tabi'i lu mat tabi'i hum izhar syafawi hatta ta mat tabi'i la mat tabi'i taku mat tabi'i fitnatu wa idgham bi gunnah naqis yaku mat tabi'i ad-din idgham syamsi di mat tabi'i lillah lafaz jalalah tarqiq mat tabi'i bila waqaf mad arid lisukun. Fa in tahaw nun fa ini ada takhallus bit tahrik, kemudian ikhfa haqiqi nun bertemu dengan ta, hau harfulin, fala la ma tabi'i ud qalqalah sughra. Sebentar, tadi keputus tadi. Ulangi lillah. Lillah. Ya, baik. Lillah lafaz jalalah. Lafaz jalalah tarqiq. Mat arid li sukun karena waqaf. Apalagi? Idgham mat tabi'i mad arid li sukun lafaz lam tarqiq
Mat tabi'i bila wasal. Oke. Iya, Apalagi? karena waqaf mad arid lisukun. Oke, Apalagi ya betul. Pak Kiai? Apalagi? Ada lagi yang belum Ada lagi. disebut. Mungkin idgham syamsi ya Pak Kiai. Lillah. Jangan bilang mungkin. Oh betul. Karena di tengah-tengah sih Pak Kiai. Idgham syamsi. Yakin itu? Oke. Idgham syamsi. Oh, Karena lafaz lillah itu lamnya bersambung dengan lafaz Allah sehingga alif dibuang. Oh iya. Maka tapi asalnya ada alif. Itulah sebabnya disebut idgham syamsi. Oke. Ya, dikit Baik. lagi. Ya lanjut lagi ya. Fa inil tahau. Di sini ada takhallus bitahrik. Fa'in ketemu dengan intahau. Kemudian Oke, udah cukup. cukup ya. Masya Baik. Allah. Baik. Eh, Baik. alumni pesantren mana dulu? Bukan Pak Kiai. Bukan pesantren Pak Kiai. Hanya belajar di LBIK Pak Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Oke, baik. Dalami ya. Insya Dalami. Allah. Insya Allah. Oke, silakan yang lain. Ibu Reni. Ya, Bu Sri. Silakan. Ya, Pak Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Uraikan wa ahsinu innallah. Uraikan wa ahsinu. Ya, Pak Kiai. Wa Ya, ahsinu uraikan. nu Ya. matobi'i in tajibul gunah musyaddadah tajibul Oke. gunah. Apa betul wa ahsinu? Sebentar, pertanyaan saya. Wa ahsinu inna. Apa itu betul matobi'i? Nu-nya matobi'i, Pak Kiai. Iya, kalau diikuti huruf hamzah pada dua kata, kan mad jaiz munfasil itu. Oh iya Pak Kiai, kalau wasol ya betul Pak Kiai. Iya, walaupun tidak ada garis di atas, nggak ada alis jatuh. Iya Pak Kiai, ulang Pak Kiai. Ulang dari wa ahsinu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Oke, betul Ibu. Coba Ibu ngomong tentang mad jaiz munfasil. Apa mad jaiz munfasil itu? Mad jaiz munfasil, huruf mad diikutin dengan hamzah tapi terpisah. Artinya terpisah. Itu dia ini kan? Iya Pak Kiai, kurang jeli Pak Kiai, nggak ada alisnya tadi. Oke, karena nggak ada alis ya. Iya baik, iya Pak Kiai, harus diteliti. Oke, sekarang uraikan dari wa anfiqu. Wa anfiqu izhar ikhfa Pak Kiai. Nanti dulu yang benar mana? Izhar atau ikhfa? Ikhfa Pak Kiai. Kenapa? Kenapa bukan izhar? Karena bukan huruf tenggorokan. Oke. Karena nun sukun bertemu dengan fa. Ya, fa-nya bukan huruf tenggorokan, jadi bacanya. Betul. Huruf apa itu? Bukan tenggorokan.
Huruf bibir, Safawi. Huruf apa? Huruf bibir. Benar. Ada berapa huruf yang keluar dari syafatun bibir? Huruf waw, mim, ba. 3 Pak Kiai. Masya Allah. Apa? Sekali lagi. Waw, mim, Waw, ba. mim, ba. Ba. Sama huruf fa juga. Fa. 4. Banyaknya yang keluar dari bibir. Oke, terus ku. Matobi'i, bi matobi'i, tabi bi matobi'i, lillah, lillahnya idgham syamsi, Betul. lahnya Betul. tarkik, lahnya Betul. lahnya matobi'i, Betul. tulku, lamnya lam izhar fi'il. Masya Allah. Ibu rupanya ini udah alumni bahasa Arab mungkin Ibu ini. Oke, betul. Belajar Pak Kiai. Iya, tulku izhar lam fi'il. Lam fi'il. Izhar lam fi'il. Ya. Iya. Ku. Matobi'i. Betul. Bi'ai Betul. harfulin di Betul. matobi'i izhar safawi. Betul. Ilat ini ada takhalus Bil hadfi. bil hasfi. Idgham. Tambah idgham syamsi. Masya Allah Ibu. Masya Allah. Betul-betul sudah mendalami tajwid ini Ibu ini. Baik. Oke, satu lagi Ibu admin. Ibu Siti Nurjana. Enggak ada Bun, Siti Nurjana. Ibu Niken, silahkan. Baik, Bu Sri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Masya Allah. Tempo bacaan Ibu tadi apa itu? Temponya apa? Tadwir. Masya Allah. Ada berapa tempo itu? Ada tahqiq, tartil, tadwir, hadromah, zamzamah, ada berapa? Masya Allah. Bagus sekali rupanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu yang cepat bacanya tapi tajwidnya juga tetap terjaga.
Oke. Kalimat terakhir, uraikan. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqullah, ada tahalus bil hadfi, Betul, lafaz jalalah tafkhim, idgham betul, samsi, matobi'i, betul, benar. wa'lamu mad Matobi'i, ismun fasil, matobi'i kalau malo wasol, wattaqullah. mat arid disukun kalau waqaf. Oke, itu dia. Terus. Wa'lamu majais munfasil, annallah nun musyaddadah tajibul guna, idgham samsi, lafaz jalalah tafhim, matobi'i bila wasol, mat arid disukun bila waqaf, Masya Allah. syadi matobi'i dul iqab, idhar komari, mat arid disukun, dan qalqalah kubro. Masya Allah. Iya, ajarin murid seperti itu ya. Siapa Kiai, insyaallah. Iya. Oke, insya Allah minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Kiai. Jazakallah khairan Makasih Pak Pak Kiai. Kiai. Izin ya. Assalamualaikum. Kiai. Syukran Pak Kiai.